Saya akan menjelaskan secara singkat asal-usul Desa Penyarang. Desa Penyarang itu terbentuk sekitar abad ke-14. Siapa yang ngasih nama Desa Penyarang? Yang ngasih nama Desa Penyarang beliau adalah Pangeran Munding Malati yang berasal dari Penjajaran atau anak ketujuh dari Prabu Siumanara. Singkat ceritanya, beliau nyampe di sini diperkirakan dalam perjalanan 2 tahun. Nah, sampailah di hutan ini, beliau tidak ada tempat tinggal, beliau itu bikin rumah di atas pohon, nyayang lah. Nah, beliau mengatakan bahwa suatu saat daerah ini dinamai Penyayang. Nah, singkat cerita di sini sudah ada penduduk atau warga Padepokan yang diketuai oleh Syekh Ngabeyi Tenggarang, yaitu seorang ulama dari Kasunanan Solo yang ditugaskan untuk mensiarkan agama Islam di wilayah sini. Singkat cerita ketemu dan beliau diangkat jadi menantu dan akhirnya beliau diangkat jadi Adipati Penyarang pertama. Setelah jadi Kadipaten di sini dari Penyayang jadi Penyarang. Nah, itu diperkirakan tahun 1452. Nah, setelah beliau meninggal turun ke anaknya yaitu Adipati Anom Ajarsena, Adipati Penyarang kedua. Setelah Adipati Anom Ajarsena meninggal turun ke menantunya yaitu Adipati Penyarang ketiga atau Pangeran Warga Bangsa. Yaitu secara singkat asal-usul Desa Penyarang. Kebudayaan di Penyarang adalah menoreh, itu asli dari Penyarang. Menoreh itu seperti wayang orang tapi tidak ada gendingnya. Pakaiannya untuk pakaian seperti wayang dengan alur ceritanya seperti ketok. Selain menoreh ada lagi itu namanya ada kepang, ada sintren, ada janen, ada sedekah bumi. Mayoritas penduduk Penyarang adalah petani, kurang lebih sekitar 40,27%. Sisanya ada PNS, ada buruh, ada yang merantau keluar, dan pedagang. Peninggalan situs yang ada di Desa Penyarang yang berupa makam ya, makam Mbah Adipati Sepuh Ranggasena. Kedua, makam Mbah Adipati Anom Ajarsena. Ketiga, makam Mbah Nyai Megalamat, itu istrinya Mbah Adipati Sepuh Ranggasena. Keempat, makam Mbah Nyai Tejalamat, istrinya Adipati Anom Ajarsena. Dan kelima, makam Nyai Ayuwulan atau istrinya Mbah Pangeran Warga Bangsa Adipati Penyarang ketiga. Jadi situs yang makam itu dulu sebagai Adipati Penyarang ya, jadi Penyarang satu, kedua, dan ketiga. Ada peninggalan situs yang bukan makam, yaitu situs Watulingga. Nah, situs Watulingga itu sudah diakui sama Dinas Cagar Budaya mulai tahun 2015. Itu yang saya tahu tentang situs peninggalan yang ada di Desa Penyarang. Pemerintah Kabupaten Cilacap sangat peduli tentang situs-situs yang ada di Desa Penyarang. Sebagai contoh, makam Cisagu ya, makam Mbah Adipati Sepuh, misalnya ada sedikit kerusakan asal kita lapor, siap diperbaiki. Terus tentang Watulingga ya, Watulingga tahun 2015 masuk cagar budaya dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai juru pelihara dari cagar budaya untuk mengelola Watulingga, ya dapat sedikit honor lah buat biaya operasional perawatan. Harapan dari warga Desa Penyarang untuk pengunjung situs Penembahan, sebaiknya Bapak Juru Kunci itu menyediakan buku tamu agar pertama dia diketahui namanya siapa, dari mana, tujuannya untuk apa. Juga diharapkan agar para pengunjung itu menjaga tata tertib lingkungan, khususnya kebersihan daripada Penembahan itu sendiri.